Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengaruniakan ke kita kenikmatan, kebahagiaan menjalankan ajaran agamanya. Termasuk kita akan menuntaskan bulan Ramadan dan kita akan merayakannya insyaallah dalam yang kita sebut dengan Idul Fitri. Bahasa Indonesianya itu lebaran. Lebar. Jadi buka selebar-lebarnya. Jadi setiap kali orang menuntaskan ibadah Ramadan memang harus optimis, bahagia, dan siap visinya, rancangannya untuk melanjutkan kehidupan yang putih bersih. Karena sesungguhnya kalau orang nanti sudah melaksanakan salat Idul Fitri, maka itu artinya sebuah kemenangan keimanan. Ini perlu tegas ini pemirsa sekalian. Orang yang diizinkan dan diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah Ramadan dengan baik, lalu merayakan salat Idul Fitri, maka sesungguhnya Allah memberikan hal yang teramat penting bagi sang hamba itu. Insya Allah setiap kita. Apa itu? Kemenangan iman dan kemenangan ilmu. Kemenangan iman apa? Kalau kita melakukan puasa tidak makan dan tidak minum itu kan perjuangannya lumayan. Tapi kita mengamalkannya karena kita imani bahwa itu perintah Allah. Juga karena dianjurkan oleh Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu. Lalu juga kita mengamalkannya dengan baik dan ihtisaban, banyak hal-hal pendukung keutuhan puasa itu kita amalkan juga, maka juga mempertahankan keutuhan kemenangan ilmu kita. Nah, persis bahasa Indonesia, lebaran. Lebar itu, lebaran bukan kata kebetulan itu, tapi itu memang gambaran atau ekspresi orang-orang tua kita dulu bahwa memang momen Idul Fitri itu mestinya menjadi refleksi setiap kaum muslimin untuk bergembira selebar-lebarnya. Sampai tidak boleh ada yang kita tidak gembira. Kalau ada orang yang belum sempat kita minta maaf, buka itu. Buka tirai itu agar kita senyum. Seluas-luasnya, segembira-gembiranya. Tapi pemirsa sekalian, kalau kita bicara salat Idul Fitri dengan segembira-gembiranya, tetap dalam koridor yang bukan lupa diri. Bukan persis sejarah sebelum umat Islam di zaman Nabi melaksanakan salat Idul Fitri itu. Pernah kita ungkap bahwa sejarah Idul Fitri di Nabi itu karena kebiasaan umat-umat jahiliyah gembira di 2 hari, tapi dia sampai lupa diri dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Tetap bukan itu. Karena substansi Nabi menginformasikan bahwa Allah mengganti 2 hari kegembiraan itu, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Substansinya adalah kegembiraan yang sangat terukur, yang sangat menggembirakan, yang tidak berpotensi mengganggu perasaan orang, yang tidak berpotensi mengganggu orang. Karena kalau kegembiraan atau perayaan di luar biasa itu malah seringkali ada penyesalan.
Sampai misalnya kalau anak muda perayaan lainnya yang bukan Idul Adha itu, Idul Fitri itu balap kendaraan, akibatnya kan justru kecelakaan yang bisa terjadi. Nah, sekali lagi pemirsa sekalian, benarlah bahwa Idul Fitri momen untuk kita menggambarkan secara bersama-sama kegembiraan itu. Gambarannya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan siapa saja kaum muslimin, bahkan membolehkan kalau ada luar Islam ikut bergembira. Jangan dikira dilarang, tidak dilarang, karena ini bukan ibadah mahdhah. Bergembira itu. Jadi yang ibadah mahdhah itu sholatnya, tapi ikut merayakan, ikut saling menyapa itu ibadah sosial itu. Harus dibedakan pemirsa sekalian ya. Sholatnya mahdhah, gembira terkaitannya itu saling mengunjungi itu, dan itu sudah terjadi luar biasa di Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang peradabannya maju, agama-agama Ibrahimi itu saling mengunjungi, saling menolong pemirsa sekalian. Jadi ayo insya Allah di Ramadan ini, di Lebaran Idul Fitri itu kita jadikan sebagai momen yang saling bersilaturahim, saling memaafkan, dan penuhlah kita kegembiraan di dalamnya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sangat gembira pada saat memasuki hari raya kemenangan kaum muslimin itu yang menunaikan ibadah puasa. Ingin saya jelaskan pemirsa sekalian bahwa Idul Fitri itu inilah hari dalam sebuah riwayat masyhur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunda waktu pelaksanaan sholat Id. Apa penyebabnya? Tergambar benar bahwa ibadah ini sunnah. Makanya jangan terlalu buru-buru. Boleh dipercepat, tapi jangan terlalu buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton, at-tuma'nina, at-tamanna minallah. Tenang itu dari Allah. Tapi buru-buru, bukan cepat ya, beda. Buru-buru itu perasaan diburu-buru. Itu kurang bagus. Nah, inilah hari di mana suatu kali Nabi SAW menunda pelaksanaan sholat Id. Ini masyhur, ini riwayatnya pemirsa sekalian. Kenapa gerangan? Karena pada saat berjalan siap-siap menuju ke tempat sholat Id, Nabi melihat seorang anak yatim yang di sekelilingnya teman-temannya gembira, bermain karena berpakai pakaian baru. Dia tidak. Nabi paham benar. Dan ini gambar, ini hari mestinya seluruh saja umat bergembira. Anak ini juga harus gembira. Maka Nabi dekati sang anak, ini riwayatnya pemirsa sekalian. Kenapa Anda tidak bergembira? Di saat teman-teman sebayamu itu gembira dengan sudah kelihatan pak mandi, pakaian baru, harum-haruman, ada makanan segala macam yang mereka pokoknya sepuas-puasnya
dalam yang terukur maksud saya. Maka sang anak menjawab, bagaimana saya wahai Tuan akan bergembira bersama mereka. Saya tidak punya orang tua yang menggembirakan seperti mereka. Saya tidak punya orang tua yang bisa membelikan baju. Maka cara Nabi menggembirakan, sengaja saya angkat ini agar kita melakukan hal yang sama. Gembira, menggembirakan sekeliling kita. Jangan biarkan ada yang tidak bergembira. Disinilah Nabi SAW menyampaikan ke anak. Dia tidak menyampaikan bahwa saya ini Rasulullah, hendak. Mau hendak kamu punya ayah? Ayahmu saya. Mau punya saudara? Saudaramu Fatimah. Disampaikan oleh Nabi kepada anak ini. Pasti mau. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi kembali ke rumah. Diminta kepada keluarganya, dimandikan anak ini, dicarikan pakaian yang layak. Mulai berubah muka sang anak. Pemirsa sekalian, bayangkan pada saat kita yang sulit, ibaratnya anak miskin. Betapa gembiranya sang anak, disapa oleh orang tua yang seperti ayahnya. Luar biasa kegembiraan itu. Jadi itulah sebabnya nanti di hari Lebaran, sekali lagi tenang. Kalau buru-buru pelaksanaan Idul Fitri itu di masjid, ingatkan jangan terlalu buru-buru. Kita mau tenang bersama keluarga. Tapi bukan yang bikin terlambat, bukan juga. Atur waktu. Siapkan. Karena sapaan orang tua kepada anak kandung yang gembira itu. Apalagi kalau anak yatim yang kita sapa, gembirakan semua. Itu menjadi riwayat yang masyhur. Berpakaian yang bagus juga. Lalu anak ini pada akhirnya tahu bahwa inilah yang namanya Rasulullah. Riwayat singkat ini pemirsa sekalian mengantar kita kepada sebuah sebuah ajaran agama bahwa kemenangan kaum muslimin di hari raya Idul Fitri itu dirayakan secara bersama-sama. Itulah sebabnya amalan yang paling utama di hari raya Id, dan ini membudaya dengan baik di kita termasuk bangsa Indonesia, adalah saling bersilaturahim, saling memaafkan, bahkan saling menawarkan makanan bermacam-macam. Ini adalah ajaran yang sangat penting. Apa kaitannya dengan makanan, Ustaz? Bukan berlebihan itu ya, terlalu banyak. Tidak. Nabi SAW dalam sebuah riwayat, kitabnya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dia menggambarkan betapa Nabi cara menghargai kalau ada tamunya. Bagaimana caranya Nabi? Dia tidak ceramah kepada tamunya. Tidak panjang cerita sebelum dia kasihkan apa yang dibutuhkan seorang tamu, air putih minimal. Tapi saat itu dalam kitab Al-Muwatta'nya Malik, yang dilakukan adalah minta kepada keluarganya perahkan susu, kasih sang tamu. Bahkan dalam riwayat itu pemirsa sekalian sampai bukan 3 kali, sampai 7 kali. Susu itu pemirsa, gambaran memberikan yang terbaik. Nah, kalau hari ini kita ada ketupat, ada buras, ada daging segala macam, yang penting cara kita menikmatinya secara bersama-sama sebagai bentuk kegembiraan itu dilakukan. Bagian dari menghangatkan silaturahim. Nah, pemirsa sekalian, gambaran seperti ini yang mau kita alami sama-sama pada hari raya Idul Fitri nantinya. Kita gembirakan semuanya, tidak hanya di keluarga. Itulah bagusnya kalau dalam perjalanan ada yang pakai kacamata yang lebar. Mungkin anaknya dibelikan pakaian. Tapi di Indonesia masih ada hal yang memuliakan kepada kita semua. Kalau kita ada yang dapat THR, mau berikan baju baru ke anaknya, kasih lebih-lebih. Jangan-jangan ada orang yang kasihan yang di pinggir jalan, walau belum rajin sholat. Mudah-mudahan lewat sapaan baik kita itu menjadi
menarik bagi dia. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, menggembirakan anak yatim untuk di hari raya Idul Fitri itu. Nah, pemirsa sekalian, terkait dengan silaturahim kita di Indonesia ini istimewa. Ada yang kita kenal dengan istilah lain, yakni halal bihalal. Istilah ini persis substansinya dengan silaturahim. Kadangkala disengaja, dibentukkan panitia, reunian, teman sekolah, itu bagus. Bagusnya adalah kita merefleksi dari kata Id itu sendiri, kembali ketemu sesama teman. Di sana kita akan lihat semua bisa bergembira teman. Ada yang sangat sukses teman, kita syukuri. Luar biasa dia kesuksesannya, Masya Allah. Mungkin ada juga yang sama dengan kita, tidak sesukses dengan teman yang lain. Kita gembira semuanya di hari itu. Itu halal bihalal. Dan walau ini khas Indonesia, tapi ini baik. Tapi ada catatan pemirsa sekalian, selalu kepada yang positif. Bukan hal-hal yang saya juga heran kalau menjadi terbiasa dianggap ada yang tidak tuntas perkenalannya waktu lalu, berpisah, hari ini dituntaskan. Itu bukan, itu tentu jauh dalam suasana Idul Fitri kita itu. Yang terbaik adalah halal bihalal dalam artian kaji nilai-nilai agama, makanya ada pembawa hikmah. Menurut saya ini baik ini. Di dalamnya kita saling memaafkan. Misal, boleh jadi dulu, yang terkecil saya mau sebut pemirsa sekalian. Boleh jadi dulu kita bersekolah itu pernah ke sekolah, ada pembayaran di sekolah. Kita lupa minta kepada orang tua. Tidak salah itu. Kita berutang sama teman. Karena ketemu semuanya, apa yang asli pada saat sekolah dulu, walau kecil rupiahnya saat itu. Kita ingat, Masya Allah, hari ini kita bisa bayar. Bayar. Ini saya sengaja yang tidak masyhur pemirsa sekalian. Tapi membayar utang yang lama sekalipun, itu menjadi hal yang baik yang bisa muncul dalam silaturahim kita, dalam halal bihalal kita itu. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sekali lagi di hari raya Id kita sangat bergembira ya, dan memang momen merefleksikan, mengaktualkan kegembiraan itu. Salah satunya adalah, walau saya sudah singgung secara sepintas tadi, salah satu bentuk gembira di bulan Ramadan lalu di Idul Fitri itu adalah banyak bersedekah. Nah, ada budaya yang lagi-lagi harus kita puji dan syukuri bersama. Di akhir Ramadan banyak orang yang datang ke bank.
Apa yang ia lakukan dalam rangka merefleksikan kegembiraan itu? Dia bertukar uang untuk dibagi ke yang butuh, menggembirakan anak-anak. Kalau Nabi tadi menggembirakan dengan mempersaudarakan anaknya dan mengangkat dia sebagai anaknya. Artinya Nabi yang menjadi ayah. Itu simbol menggembirakan. Nah kalau ini, dia melakukan menyapa anak-anak dengan memberikan sesuatu yang menggembirakan. Sementara ke orang tua, ada ya bolehlah bertukar hadiah, boleh di momen itu. Kalau di kita, ini yang laku. Masih walau sudah berzakat di dalam Ramadan sebelum masuk hari Lebaran, tapi dilakukan lagi saling memberi hadiah, memberikan ampau ke anak-anak. Itu bagus pemirsa sekalian, dan itu luar biasa. Ke bank, ke SPBU minta yang bagus juga karena dicari yang baru. Itu luar biasa. Barunya saja itu sudah menggembirakan. Kegembiraan anak-anak itu luar biasa pemirsa sekalian. Nah, kepada ada juga yang melakukan berkirim parcel bagian sejawat. Itu karena belum bisa didatangi semuanya. Jadi berbagi hadiah itu sebenarnya sedekah sebenarnya. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian saya juga sudah sebut tadi itu bagaimana kegembiraan itu dalam bentuk kebaruan, pakaian baru dan wangi. Apa filosofinya pemirsa sekalian? Sehingga baik itu baju baru malah disunnahkan. Malah kalau dalam Al-Quran itu ini momennya. Apa perintah Allah? Khudhu zinatakum, ambil pakaian perhiasan terbaikmu. Jadi bukan hanya emas yang dimaksud di situ, bukan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu setiap mau masuk masjid. Apa artinya? Mau sholat. Nah kita ini sudah sholat, pakai di luar sholat. Karena gembira itu. Apa artinya itu pakaian baru dan wangi? Karena kita itu baru. Saya sudah uraikan di awal bahwa Idul Fitri itu kembali kepada asal kita yang bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pesan filosofinya adalah pada saat kita diampuni dosa oleh Allah di dalam Ramadan, kita beridul fitri, ada visi yang kuat, ada kehati-hatian menata hari esok, hari-hari aktivitas selanjutnya di luar Ramadan. Jadi itu makna kebaruan di situ, simbol pakaian baru dan penuh wewangian itu dan gembira. Siapa sih yang tidak gembira kalau baru? Siapa yang tidak gembira kalau wangi? Di sampingnya wangi. Ini walau barang biasa pemirsa sekalian, bukan hal gaya-gayaan, bukan. Itu memang sunnah dianjurkan oleh agama kita. Sekali lagi, itu simbol itu pemirsa sekalian. Itulah sebabnya juga Idul Fitri itu kita punya visi. Dianjurkan puasa 6 hari Syawal itu kan untuk meneruskan ketajaman rasa, ketajaman iman di luar Ramadan. Salah satu gembiranya adalah siap ini mengawal kebersihan, kesucian yang sudah kita raih akibat beribadah atau beramalia Ramadan. Oleh karenanya pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mencoba mengangkat bahwa Idul Fitri refleksi kegembiraan seluruh saja kaum muslimin agar terjaga nilai substansi daripada Ramadan. Substansi Ramadan itu pada saat puasa, kemampuan mengendalikan diri. Bawa kedisiplinan ini keluar Ramadan. Yang kedua, pada saat Idul Fitri kita gembira. Apa yang bisa kita lakukan berbagi, lanjutkan itu di luar Ramadan.
Apa yang kita lakukan memperbaharui citra kepada teman, kepada masyarakat, kepada saudara-saudara, lanjutkan di luar Ramadan. Apa yang kita lakukan dengan halal bihalal, saling bersilaturahim, saling memaafkan, untuk tidak memulai hal yang merumitkan hubungan silaturahim. Karena kapan retak lagi silaturahim, itu mempersempit gerak kita sekaligus mengganggu inspirasi dan pergaulan kita. Silaturahim adalah pintu rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, perjuangan kita di bulan Ramadan itu lalu kita tutup dengan Idul Fitri bisa membuat kita benar-benar menjaganya, sehingga mengucapkan minal aidin, kita adalah orang-orang yang kembali dan sampai. Aidin itu sekali lagi ada, kembali dan sampai. Sampai ke mana? Fitrah. Fitrah itu apa? Kesucian kita. Bukan hanya kembali pada kebiasaan makan. Jadi doa kita minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah sampai. Disitulah kita gembira. Jadi makna minal aidin wal faizin itu kembali dan sampai kepada tujuan yang dicita-citakan dan tidak mengulangi hal-hal yang khilaf, hal-hal yang salah. Itulah kemenangan kaum muslimin. Terbatas pemirsa sekalian, lebih luas kita menikmatinya Idul Fitri itu dibanding ulasan di pagi hari ini, tapi mudah-mudahan Allah longgarkan kita merayakan Idul Fitri. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.